itu, sekitar jam 6:30 pagi, warga desaku digegerkan oleh penemuan sesosok mayat perempuan di area perkebunan kelapa sawit milik pemerintah. Aku yang kala itu berniatan ingin berangkat sekolah justru malah mengikuti rombongan para warga yang terlihat berbondong-bondong untuk menyaksikan kejadian itu. Di jalan sudah nampak mobil polisi dan suara sirine ambulan yang meraung-raung melewati kami. Dan benar saja, ketika sampai di sana, mayat seorang perempuan yang menggunakan daster bermotif kembang-kembang telah tergantung dengan leher terikat seutas tali di salah satu pohon persis di depan pintu masuk menuju area perkebunan. Untuk pertama kalinya, aku melihat adegan tersebut membuat aku merinding dan memalingkan muka. Untunglah aku tidak sempat melihat wajah mayat perempuan itu, karena aku melihatnya dari arah samping di mana wajahnya tertutup rambut yang tebal dan panjang. "Astagfirullah, itu mah Ica," ucap salah satu warga menjawab riuhnya pertanyaan warga yang datang. Ya, ternyata mayat itu adalah Teh Ica. Rumahnya masih satu RT denganku. Ketika pulang mengaji, aku selalu melewati depan rumahnya. Pak, kasihan ini Pak, turunkan saja," ucap salah satu warga. Tapi rupanya warga yang ingin menurunkan jenazah Ica kala itu dilarang oleh pihak kepolisian. Entah apa alasannya, aku belum terlalu mengerti. Hanya terlihat beberapa orang berjaket kulit tampak sibuk. Ada yang mengambil foto, ada juga yang menyisir di sekitar tempat kejadian. Setelah sekitar 5 menit kemudian, jenazah baru saja diturunkan oleh pihak kepolisian dan dibantu oleh beberapa warga desa. Begitu mayat diletakkan di atas tanah, dari kejauhan terdengar suara raungan tangis seorang laki-laki dan perempuan. Ya, rupanya itu adalah Kang Maman, suaminya, dan Nenek Surti, mertuanya. Mereka berdua berlari menyibak kerumunan, kemudian mereka memeluk tubuh Ica yang sudah terbujur kaku dan sudah terlihat membiru. Suasana ngeri sekaligus haru langsung menyelimuti. Sempat terjadi perdebatan ketika mayat Ica hendak dimasukkan ke dalam kantung mayat. Oleh pihak kepolisian, Kang Maman menolak jika mayat istrinya akan dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi. Beberapa orang yang juga dianggap tertua di desa kami pun juga ikut membela Kang Maman. Otopsi atau memperlakukan tubuh orang mati dengan menyayatnya hanya akan menyakiti arwahnya di alam sana. Begitulah kepercayaan warga desa kami. Bukanlah dalam agama pun otopsi itu sebenarnya tidak diperbolehkan. Lagi pula otopsi akan membutuhkan banyak biaya. Kang Maman tentu saja tidak mempunyai uang untuk membayar semua itu. Setelah proses perundingan, kedua belah pihak akhirnya sepakat jika mayat Ica akan diserahkan sepenuhnya kepada pihak keluarga tanpa melewati proses dengan dugaan murni bunuh diri. Tubuhnya pun lalu dibungkus oleh beberapa kain selembar kain bermotif batik berukuran panjang. Dibantu 2 orang warga, mayat itu pun kemudian dibawa pulang untuk segera dimakamkan. Kerumunan warga masih belum sepi, malah tambah banyak yang datang. Obrolan-obrolan warga yang berpotensi menjadi gosip kacangan pun mulai terdengar. Hingga akhirnya waktu demi waktu pun terus berputar. Di malam harinya ketika aku selesai pulang mengaji sekitar jam 8 malam, aku pun ikut menimbrung di pos ronda bersama para bapak-bapak. Di sana ada Kang Ucok, orang yang pertama kali menemukan jenazah Ica bersama anak-anak lainnya pun. Aku pun berjongkok dengan seksama mendengarkan obrolan mereka. Dan di saat itu Kang Ucok pun mulai bercerita. Tepat di waktu dini hari menjelang jam 2 malam, ia terbangun untuk melaksanakan sholat tahajud. Dalam keadaan yang masih setengah sadar, dia pun menyalahkan sebatang rokok kretek untuk sekedar mengusir rasa kantuk. Ketika Kang Ucok menuju dapur untuk membuat kopi, tiba-tiba saja sayup-sayup dari arah luar terdengar suara langkah kaki.
Menurut Kang Ucok waktu itu, dia sempat heran mendengar suara orang yang berjalan di tengah malam seperti itu. Dia pun sempat berasumsi jika itu adalah maling. Dia pun hendak mengeceknya, namun niatnya ia urungkan karena ingat waktu itu adalah malam Jumat Kliwon. Menurut selentingan cerita-cerita warga, bahwa di perkebunan kelapa sawit itu banyak penunggunya. Memang katanya ada bagian dari perkebunan itu yang dulu adalah bekas kuburan orang-orang yang tidak dikenal korban pembantaian di zaman Orde Baru. Kebetulan rumah Kang Ucok berada persis di seberang jalan menuju pintu masuk area perkebunan. Mungkin karena saking takutnya, Kang Ucok pun malah kembali ke tempat tidur dan melaksanakan sholat tahajud. Sekitar jam 4 pagi, dia kembali dibangunkan oleh suara azan subuh. Walaupun kala itu sisa-sisa ketakutan masih ada. Dengan masih mengenakan sarung, dia pun hendak membuka gorden dan jendela rumahnya. Ketika ia membuka gorden rumah, sesuatu yang ganjil terlihat di seberang jalan. Ya, seperti setumpuk karung yang tergantung. Penglihatannya masih belum sempurna karena keadaan kala itu masih agak gelap. Entah atas dorongan apa waktu itu, Kang Ucok malah mengambil senter dan memutuskan untuk mengecek ke tempat itu. Dari depan terasnya, ia pun mengarahkan senter tadi ke arah area perkebunan. Dan alangkah terkejutnya ketika lampu senter yang ia sorotkan persis ke arah sesosok wajah yang tampak mengerikan. Mata yang melotot sempurna, dengan biji mata menonjol dengan lidah yang terjulur keluar, bahkan urat-urat kecil berwarna biru pun menghiasi wajah mengerikan itu. Sontak Kang Ucok pun gelagapan setelah menyadari bahwa pemandangan yang sedang diamatinya adalah sesosok tubuh perempuan yang sedang tergantung. Sempat dia berteriak memanggil-manggil istrinya, namun suaranya tidak bisa keluar. Ih, sumpah ngeri banget. Sampai sekarang aku masih saja terbayang wajah Ica di kepalaku, ucap Kang Ucok kepada kami yang kala itu mendengarkan dengan seksama. Menurut Kang Ucok yang saat itu dalam keadaan setengah sadar karena ketakutan setengah mati, dia pun mencoba berlari menuju ke rumahnya untuk memanggil sang istri. Tanpa memberitahu kepada sang istri apa yang telah terjadi, dengan setengah berteriak ia langsung memerintahkan istrinya untuk memanggil Pak Lurah segera datang ke rumah. Ih, emangnya sekarang situ nggak takut, Cok? Biasanya kan arwah yang mati di satu tempat bisa jadi hantu penunggu. Apalagi itu persis di seberang rumah kamu, ucap salah satu teman Kang Ucok. Kurang ajar kamu. Ya takutlah, makanya aku sama istriku untuk sementara nginep dulu di rumah mertua. Begitulah obrolan di gardu pos ronda hingga akhirnya kami semua pun bubar setelah mendengarkan Kang Ucok tentunya dengan wajah-wajah yang pucat. Setelah mendengarkan cerita seram tadi, mungkin semua orang yang mendengarkan cerita Kang Ucok malam ini akan mengalami mimpi buruk. Sesampainya di rumah, ibu dan bapak masih menceritakan perihal kematian Ica. Sungguh aku dibuat gelisah antara takut mendengarkan tapi penasaran. Dan akhirnya aku pun ikut nimbrung juga bersama mereka. Mau tak mau sebagai pengantar tidur malam ini yang sangat menyeramkan. Kata bapak yang ikut datang melayat ke rumah Ica, mayat yang ditemukan pagi hari tidak langsung dikuburkan karena harus menunggu keluarga Teh Ica datang dulu. Ibu Teh Ica ada di luar kota dan celakanya lagi keluarga Ica termasuk ibunya baru saja dikabarkan setelah tengah hari. Warga termasuk kepala desa pun tak bisa mengambil keputusan karena dari suara telepon terdengar suara isak tangis ibunya Teh Ica yang memohon untuk tidak dikebumikan dulu sebelum ia datang. Katanya ia ingin melihat wajah anaknya itu untuk yang terakhir kalinya. Namun setelah menjelang sore hari, Ibu Ica tidak kunjung nampak juga. Padahal langit di desa Tegalsari sudah mulai gelap tertutup awan. Tanda-tanda hujan sudah mulai terlihat. Gerimis-gerimis kecil dari tadi turun kemudian berhenti. Terus seperti itu. Sebenarnya semua warga itu merasa kasihan kepada jasadnya. Tapi lebih kasihan lagi kalau seandainya ibunya itu tidak bisa melihat wajah anaknya untuk yang terakhir kali.
Begitulah ucapan bapakku. Sekitar jam setengah 6 sore, di mana gerimis mulai deras, rombongan keluarga Icak baru datang. Suara isak tangis pun kembali terdengar riuh di antara suara hujan. Dan setelah sepakat dengan Kang Maman, jasad Icak akan dikebumikan setelah sholat maghrib. Hujan masih belum berhenti, tapi tidak mungkin membiarkan jasad Icak terutama dikuburkan esok hari, begitu menurut bapak. Ya, perjalanan menuju pemakaman pun cukup jauh, harus melewati sawah dan menyeberangi sungai. Apalagi menurut laporan orang yang tadi siang menggali kubur, katanya liang lahat itu kini terendam air. Baru menjelang jam setengah 7, hujan pun mulai reda, walaupun tidak sepenuhnya berhenti karena masih gerimis. Akhirnya Kang Maman pun mengusulkan agar istrinya dimakamkan di kebun miliknya saja, yang letaknya tidak terlalu jauh, karena katanya air sungai meluap akibat hujan dan sulit untuk diseberangi. Maka pada malam itu, di mana bapakku ikut juga mengantarkan mayat Icak di bawah di atas keranda, dengan diterangi lampu petromak menuju kebun untuk dikuburkan. Liang lahat pun dipersiapkan secara dadakan, baru digali setelah mayat itu datang. Menurut bapak, itulah proses penguburan terlama yang pernah ia datangi selama hidupnya. Hingga akhirnya malam itu penguburan pun selesai. Kini tubuh Icak telah terbenam di bawah tanah. Namun suara tangisan ibunya terus saja terdengar, entah menangisi kepergian anaknya atau menangisi nasib anaknya yang harus meninggal dengan cara yang sangat mengenaskan. Setelah kematian Icak mungkin akan memunculkan banyak pertanyaan di hati para warga, bagaimana kronologi kematiannya. Dan tentu saja, apa alasan dia nekat mengakhiri hidup. Selentingan demi selentingan pun mulai terdengar terkait kematian Icak. Gosip-gosip receh yang berawal dari dugaan-dugaan mulai dibicarakan orang-orang sekitar, khususnya ibu-ibu yang sering berkumpul. Namun ada satu gosip yang sangat ramai dan menjadi hangat di kalangan warga. Icak diduga stres setelah mengikuti suatu kelompok pengajian di desa sebelah. Begitulah menurut kabar yang beredar, tapi entah siapa pertama kali yang mengucapkan gosip ini. Katanya pengajian itu dipimpin seorang pria yang berasal dari kota, karena tidak ada warga lain yang mengikuti pengajian yang dimaksud kecuali Icak. Jadi tidak ada orang yang bisa dikonfirmasi mengenai kebenarannya. Namun kabar tersebut cukup membuat Pak Lurah di desa Tegal Sari gelisah, sehingga ia pun mengeluarkan larangan bagi warganya agar tidak mengikuti pengajian di desa sebelah. 3 hari setelah kematian Icak, kabar-kabar mengenai hantu pun mulai terdengar, walaupun kabar tersebut tidaklah terlalu kencang, karena warga masih menghormati suaminya, yaitu Kang Maman yang masih dalam kondisi berduka. Menurut obrolan yang aku dengar dari ibu dan teman-temannya, ketika di rumah kejadian itu menimpa seorang wanita, Ibu Lasmi, yang biasa mengkreditkan barang-barang. Kebetulan sebelum meninggalnya Icak kala itu, ia mempunyai hutang kredit kepadanya. Katanya waktu itu sekitar jam 10 malam, Bu Lasmi yang merupakan seorang janda yang sedang menonton televisi sendirian karena anaknya yang masih kecil pun sudah tidur di kamar. Tiba-tiba dari arah kaca terdengar ketukan beberapa kali. Awalnya terdengar sangat pelan sehingga Bu Lasmi kala itu menganggap itu hanyalah cicak. Namun ketukan kedua kalinya cukup kencang sehingga membuat kaca rumahnya bergetar. Karena merasa kaget dan kesal, Bu Lasmi pun mengira jika itu adalah ulah anak-anak yang iseng. Dia pun langsung keluar dan membuka pintu, tapi di luar kala itu tidak ada seorang pun yang terlihat. Ketika dia berdiri sambil menengok ke arah kanan dan kiri, tiba-tiba saja terdengar suara bisikan yang terbawa angin. "Maaf ya Bu, minggu ini aku nggak bisa bayar," ucap suara lirih itu. Sontak tubuh Bu Lasmi pun langsung merasa dingin, bulu kuduknya merinding, dan ketika itu Bu Lasmi memalingkan pandangannya ke arah jalan setapak.
Di depan rumahnya terlihatlah sesosok perempuan mengenakan daster motif kembang-kembang sedang berjalan menjauhinya menuju kegelapan malam, lalu menghilang begitu saja. Kabar lain pun juga terdengar dari bapak-bapak yang selalu melakukan ronda. Beberapa orang yang pernah mengalaminya saat kebagian jatah ronda keliling mengatakan jika melewati samping kebun Kang Maman, tempat di mana dikuburkannya Ica, sering sekali terdengar suara tangisan seorang perempuan. Dan yang lebih aneh lagi, suara tangisan itu terdengar dari dalam tanah. Dikarenakan panik dan ketakutan, maka orang-orang ini pun lari-lari sangat kencang seperti orang kesetanan tanpa tujuan. Di keesokan paginya, kelima petugas ronda semalam yang dipimpin bapakku datang ke balai desa untuk mengajukan keluhan kepada Pak Lurah. Karena sejak kejadian itu tidak ada lagi warga yang mau mengikuti kegiatan ronda di balai desa. Mereka pun menghampiri Pak Lurah yang berada di ruangannya. Mereka pun mulai menceritakan semua kejadian yang telah mereka alami. Bukan cuma ronda saja Pak yang digangguin. Katanya beberapa warga juga mengalaminya, terang Udin salah satu warga. Ini apa benar terjadi? Kalau ini cuma gosip saja, kita kan jadi nggak enak sama pihak keluarganya Kang Maman, jawab Pak Lurah. Tapi Pak, bukannya orang yang mati tidak wajar itu memang suka jadi arwah penasaran? Tanya Udin lagi. Makanya kamu itu jangan kebanyakan nonton film setan, Din, ucap Pak Lurah kepada Udin kala itu. Pak Lurah pun mulai mempertimbangkan perkataan warganya itu, karena baginya tidaklah mungkin kelima orang ini iseng dan berbohong. Apalagi bapakku yang umurnya mungkin sudah dianggap tua untuk melakukan hal-hal iseng. Walaupun saat itu bapakku tidak banyak berbicara, tapi wajah Pak Lurah tampak sangat bingung bagaimana menyelesaikan permasalahan ini. Jadi malam ini tidak ada yang mau ikut ronda? Semua orang pun mengangguk menjawab pertanyaan Pak Lurah. Begini saja ya, untuk pembuktian malam ini saya akan melakukan ronda. Kita butuh bukti bahwa ini bukan hanya sekedar gosip. Kalau saksi, kalian-kalian ini kan sudah mengalami semua. Kalau kita punya bukti dan saksi, jadi kita akan punya alasan untuk memanggil orang pintar atau apapun itulah, dan tidak terlalu malu nantinya sama keluarga Kang Maman. Maksudnya bukti apa ya Pak Lurah? Tanya bapakku. Sudah, nanti saja saya jelaskan. Nanti malam ada yang mau nemenin saya ronda nggak? Dan akhirnya bapakku pun mengajukan diri untuk menemani Pak Lurah malam nanti untuk ronda. Menurut bapakku, malam itu ia datang lebih dulu ke pos ronda sekitar jam 9 malam. Keadaan kampung benar-benar sangat sepi, apalagi tadi sore habis diguyur hujan. Memang sejak adanya gosip-gosip hantu Ica, orang-orang kampung jadi tidak berani untuk keluar malam. Tidak lama kemudian, teman bapakku pun yaitu Mas Burhan pun datang. Pak Lurahnya belum datang, Pak. Bapakku hanya menggeleng menjawab pertanyaan Mas Burhan. Jangan-jangan Pak Lurah nggak datang lagi karena takut. Kita balik saja yuk Pak, ajak Mas Burhan. Yang sabar toh, kita kan janjiannya jam 9. Ini saja baru jam 9 lewat 10 menit. Kamu aja telat gimana sih? Jawab bapakku kepada Mas Burhan. Nah itu Pak Lurah Pak, kata Mas Burhan seraya menunjuk ke arah jalan setapak yang berada tidak jauh dari pos ronda. Pandangan bapak kala itu tertuju pada sesosok yang ditunjuk Mas Burhan, tapi rupanya tidak jelas karena hanya terlihat samar. Keadaan memang gelap karena di kampung kami jarang sekali ada lampu jalan. Penerangan hanyalah berasal dari lampu-lampu teras rumah warga. Bukan, itu mah orang lain. Masa Pak Lurah pakai daster merah? Jawab bapakku. Dan tidak lama kemudian Mas Burhan pun bangkit dari duduknya berjalan beberapa langkah untuk memastikan. Bapakku pun ikut dari belakang. Menurut bapak, sosok misterius itu memanglah seorang wanita yang berambut panjang. Wajahnya tertutup rambut, mengenakan daster merah dengan motif kembang-kembang, berdiri mematung seperti sedang memperhatikan sesuatu.
Siapa ya? Kata Mas Burhan. Sudahlah, sudah. Gak usah dipikirin lagi, kata bapakku lagi untuk menutup perbincangan mengenai sosok misterius yang mereka lihat. Menurut bapakku, selang 10 menit kemudian Pak Lurah baru saja datang sembari menunjukkan sebuah handphone berkamera. Nah ini nih, bisa buat alat untuk merekam. Apakah benar dugaan orang-orang mengenai sosok Ica itu? Apa hanya gosip-gosip belaka? Bapak pun kala itu tidak menceritakan apa yang barusan dialaminya karena takut Pak Lurah. Pak Lurah tidak mempercayai semua itu. Dan akhirnya pada malam itu Bapak pun pergi mengantarkan Pak Lurah menuju ke kuburan Ica, menelusuri jalanan tanah yang becek karena habis diguyur hujan, diterangi lampu senter. Di tengah kegelapan malam tidak ada obrolan yang keluar dari ketiga orang ini. Hanya terdengar bisikan-bisikan doa dari mulut Mas Burhan. Malam itu, menurut bapakku, suasana sangatlah sepi, tidak terdengar suara tangisan seperti kemarin malam. Namun, bapakku melihat sesuatu yang ganjil di antara semak belukar pohon pisang. Ya, itu seperti sebuah kepala dengan mata bulat sempurna sedang memperhatikan. Pak, sepertinya ada yang mengawasi kita di pojokan, Pak. Tetapi Pak, cap Mas Burhan terbata-bata ketika senter diarahkan pada semak belukar. Sosok yang bapak tadi lihat tiba-tiba saja menghilang. Keadaan malam masih benar-benar sepi. Rombongan yang dipimpin oleh Pak Lurah ini pun memutuskan menunggu sambil memperhatikan area pekuburan Ica. Saking lamanya menunggu, tidak terasa hampir jam 2 malam. Tapi masih belum ada hal aneh yang terjadi. Akan tetapi saat ketiga pria ini sedang lengah dan menikmati rokok, tiba-tiba saja pandangan Mas Burhan kala itu tertuju pada sesosok di atas pohon durian yang berada tidak jauh dari kuburan Ica. Katanya sosok itu seperti wanita berambut panjang sedang duduk di salah satu cabang pohon memunggungi mereka. Pak, itu Pak, ucap Mas Burhan gelagapan sambil mengguncang-guncangkan pundak Pak Lurah. Pak Lurah pun langsung mengeluarkan handphonenya dan hendak merekam sosok yang dilihatnya itu. Akan tetapi belum juga ia menekan tombol record, terdengar suara tangisan dari dalam tanah yang lebih mengerikan menurut Bapak. Kali ini suara tanpa jasad itu bukan hanya menangis tapi juga berbicara. Tolongin aku, tolong. Mas Burhan yang ketakutan setengah mati mendengar itu memutuskan berlari meninggalkan bapakku dan Pak Lurah. Keadaan pun semakin mencekam ketika sosok wanita yang berada di atas pohon duren kini melayang pergi menjauh ke arah barat. Pak Lurah yang sebelumnya sempat merekam karena dibuat terpaku dengan peristiwa yang baru pertama kali dialaminya ini, memutuskan untuk mengajak bapakku pulang. Sore harinya sekitar pukul 4 sore di warung kopi milik Mbak Susi, tempat di mana biasanya bapak-bapak ngobrol menikmati waktu istirahat. Rupanya cerita Burhan yang melihat sosok Ica di pohon duren telah menyebar dengan cepat. Suasana desa semakin mencekam saja. Hampir tiap malam teror itu selalu terjadi. Tapi apakah Kang Maman mendengar perihal cerita arwah istrinya ini? Tidak ada yang tahu tentang hal itu. Karena sejak istrinya meninggal dunia, dia sudah jarang sekali terlihat. Aku yang kala itu sedang main dengan teman-teman duduk di pojok menyaksikan para bapak-bapak dan Mbak Suci berbincang sambil menikmati gorengan. Ketika sedang asik menikmati obrolan demi obrolan, tiba-tiba saja terlihat orang berbondong-bondong dengan wajah yang penuh rasa penasaran. Mbak Susi pun keluar dan bertanya kepada salah satu orang. Itu loh, katanya si Dewi yang hilang semalam ditemukan di kebun coklat. Ini juga pada mau ke sana karena penasaran, jawab salah satu warga itu. Aku baru tahu perihal masalah ini. Belum juga selesai tentang masalah kematian Teh Ica. Kini para warga dihebohkan kembali dengan hilangnya Mbak Dewi. Ya, Mbak Dewi adalah seorang biduan dangdut di desa kami. Entah apa yang terjadi, aku yang juga penasaran pun langsung ikut rombongan untuk mencari tahu.
Akan tetapi ketika datang ke kebun sawit, ternyata Mbak Dewi sudah dibawa pulang. Keesokannya saat sore hari, aku pun mengikuti ibuku untuk menjenguk Mbak Dewi. Di situ barulah aku mengetahui kebenaran ceritanya. Katanya malam itu Mbak Dewi baru saja pulang manggung karena jaraknya yang terlalu jauh dari kampung. Maka yang biasanya dia pulang diantar mobil oleh bosnya, hari itu dia memutuskan untuk naik ojek saja. Selesai manggung sekitar jam 2 malam, Mbak Dewi langsung memutuskan untuk pulang, dan saat di jalan, suasana kala itu benar-benar sepi karena saat itu sudah hampir dini hari. Semilir angin malam tiba-tiba membuat bulu kuduknya merinding. Perasaan takut tiba-tiba menyeruak dalam dirinya, layaknya seperti orang ketakutan yang sedang di jalan. Mbak Dewi pun selalu memperhatikan ke belakang. Dia seperti merasa bahwa dirinya sedang diikuti. Karena waktu itu motor berjalan sangat pelan, jadi dia pun bisa memperhatikan jalanan dengan seksama. Entah kenapa saat itu Mbak Dewi merasa bahwa dirinya sedang ada yang mengawasi. Awalnya Mbak Dewi seperti merasakan ada bayangan misterius di samping jalan. Tapi dia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu semua hanya halusinasinya saja. Terkadang dia menutup matanya untuk mengurangi rasa takut. Namun tidak berapa lama kemudian tiba-tiba saja terdengar suara wanita seperti berbisik di telinga menyebutkan namanya, membuat Mbak Dewi tersentak kaget. Dan begitu dia melihat ke arah belakang, terlihatlah sesosok tubuh wanita sedang melayang mengikuti dirinya. Seketika Mbak Dewi pun langsung menjerit dan tak hayal, membuat tukang ojek menekan rem dengan tiba-tiba membuat mereka berdua pun oleng dan akhirnya terjatuh. Dan saat mereka terjatuh dari motor, itulah Mbak Dewi bangun dan berlari seperti tanpa tujuan karena ketakutan. Tukang ojek yang melihat hal itu pun tak bisa mengejar Mbak Dewi karena salah satu kakinya kala itu tertindih motornya sendiri. Katanya malam itu memang tidak terlalu gempar, hanya beberapa tetangga yang dilibatkan untuk mencari Mbak Dewi. Tapi pencarian pun nihil sampai tadi sore pun ditemukan oleh seorang mandor perkebunan kelapa sawit dengan kondisi yang tidak sadarkan diri berada di semak-semak. Keadaan ini sungguh sangat meresahkan dan akhirnya karena Pak Lurah juga sudah melihat sendiri kejadiannya, maka malam harinya Pak Lurah pun mengadakan rapat tersembunyi dengan beberapa warga. Hal ini dilakukan untuk menjaga perasaan Kang Maman dan keluarga agar tidak mendengar dan menjadi tersinggung. Sudahlah Pak Lurah, mendingan kita undang saja orang pintar. Untuk biayanya kan kita bisa patungan. Ini sudah keterlaluan sih. Si Dewi juga hampir saja celaka loh karena kejadian ini Pak, usul salah satu warga kala itu. Iya, saya paham, tapi kan kita harus menjaga perasaan Kang Maman juga. Nanti kesannya kita itu menzolimi dia, jawab Pak Lurah. Setelah sekian lamanya melaksanakan berunding bersama dengan para warga, akhirnya Pak Lurah pun memberanikan diri dan siap menerima segala resiko jika saja nanti akan diamuk oleh Kang Maman. 2 hari setelah rapat di balai desa, hari itu bapakku memutuskan untuk menemani Pak Lurah bertemu dengan Kang Maman. Sepulang dari sana, bapak menceritakan kejadiannya kepada ibuku di rumah. Dan dengan sembunyi-sembunyi aku pun mencuri dengar. Dan di saat itu bapak pun mulai bercerita. Saat kedatangan bapak dan Pak Lurah disambut oleh Nek Surti, lalu mereka pun dipersilahkan masuk dan disuguhi segelas air minum. Ya, Nek Surti memang terkenal ramah di desa kami. Walaupun usianya sudah tua, dia adalah orang yang cekatan jika bekerja bakti. Dia tak pernah absen. Dia juga nampaknya sayang sekali dengan Kang Maman. Tentu saja karena mungkin Kang Maman adalah anak tunggal. Setelah duduk dan mengobrol dengan Nek Surti, datanglah Kang Maman yang baru saja selesai mandi karena baru pulang kerja dari kebun kelapa sawit. Kata bapaknya, kurat-kurat kesedihan dan kantong matanya yang besar bertanda bahwa Kang Maman kala itu masih berduka. Ada apa ya Pak Lurah?
tanya Kang Maman setelah ia duduk di kursi menghadap kami. Disinilah Pak Lurah menarik napas panjang sebelum berbicara. Sementara Bapak diam-diam saja, matanya berwisata menjelajahi isi ruangan. Jadi begini Kang, saya langsung terus terang saja ya Kang. Mungkin sampean kan sudah mendengar selentingan kabar dari sana sini. Mendengar ucapan Pak Lurah, Nek Surti pun langsung pamit untuk pergi ke dapur. Kabar apa ya Pak Lurah? Kabar mengenai istri sampean Kang. Kang Maman langsung terdiam, matanya seperti sedang menerawang. Mungkin selama ini sebenarnya dia sudah banyak mendengar mengenai sosok istrinya, tapi berpura-pura tuli. Sekali lagi saya minta maaf Kang, kalau saya terlalu berterus terang. Tapi mau bagaimana lagi, kondisi ini sudah sangat meresahkan warga. Lanjut Pak Lurah kembali. Saya juga tidak tahu apakah kabar-kabar di luar itu benar Pak Lurah. Kalau saja benar, semoga saja Icak mau menemui saya, sekalipun dia itu sudah menjadi arwah sanggah Kang Maman kala itu. Ya Kang, saya mengerti Kang. Tapi tentunya kejadian ini sudah sangat meresahkan warga. Kita semua ingin keadaan kembali normal dan kondusif. Walaupun begitu, sebenarnya saya tidak punya hak untuk ikut campur urusan pribadi sampean. Tapi ini karena sudah menyangkut ketenangan banyak orang, mau tak mau saya pun harus ikut andil di dalamnya Kang. Maksudnya Pak Lurah bagaimana ya, tanya Kang Maman kala itu. Maaf Kang, saya sebelumnya beberapa hari yang lalu sudah mencoba mengecek kebenaran gosip orang-orang tentang Icak sebagai pembuktian, dan ternyata memang begitu adanya. Saya sebagai kepala desa di Tegalsari ini ingin kembali warga hidup tentram kembali seperti sedia kala Kang. Dan di saat itu Kang Maman pun mulai menceritakan kronologi awal tentang kematian istrinya. Pagi harinya dia itu membuat makanan untuk bekal saya bekerja. Begitupun sore harinya kami di sini duduk bertiga dan masih bercanda. Saya tidak tahu kalau ternyata dia itu punya beban, karena dia juga tidak pernah bercerita dengan saya Pak selama ini. Mata Kang Maman pun tiba-tiba terlihat sayu saat mengenang kembali almarhumah istrinya. Tetapi apakah ada tanda-tanda aneh? Maaf sebelumnya. Ini soal kabar orang-orang mengenai perkumpulan pengajian itu apakah benar? Lanjut Pak Lurah menanyakan semua itu kepada Kang Maman. Dan singkat cerita, setelah berdiskusi panjang antara Pak Lurah, bapakku bersama Kang Maman, akhirnya Kang Maman pun mengizinkan untuk Pak Lurah dan semua warga untuk memanggil orang pintar membantu menghilangkan teror dari kampungnya itu. Keesokan malamnya sekitar pukul 8 malam, semua bapak-bapak berkumpul di balai desa. Katanya upacara pengusiran arwah gentayangan pun akan segera dilakukan. Pak Lurah telah mengundang seorang paranormal. Tidak ada yang aneh dari penampilan orang pintar itu menurut bapak. Dia mengenakan baju batik, wajahnya juga terlihat seperti orang normal pada umumnya. Terlihat ramah dengan menyalami semua warga yang hadir. Bapak-bapak, perkenalkan, ini Pak Santoso, orang yang akan membantu kita, kata Pak Lurah. Setelah perkenalan di sini, Pak Santoso pun mulai memberitahu metode yang akan digunakannya dalam mengusir makhluk halus. Jadi begini, nanti taburkan garam laut di sekitar rumah. Semua keliling rumah itu dikelilingi, ditaburi dengan garam. Bagian rumah manapun, di pojokan, di luar, itu semua ditabur. Ucap Pak Santoso lagi, memang orang-orang di zaman dulu menggunakan garam sebagai penangkal roh jahat. Mungkin terdengar aneh karena ternyata selain bisa menghadang ular, garam juga ternyata bisa digunakan untuk menangkal makhluk halus. Tapi menurut kepercayaan orang-orang dulu, cara ini memang paling ampuh, selayaknya kebudayaan di Eropa yang mempercayai bahwa bawang putih bisa menangkal Dracula. Setelah memberikan pengarahan kepada warga, selanjutnya Pak Santoso meminta untuk diantar ke tempat kejadian di mana Mbak Icak meninggal dunia. Maka malam itu berbondong-bondong semua warga mengantarkannya ke gerbang perkebunan kelapa sawit.
Persis di sini tempatnya, Pak," kata Pak Lurah seraya menunjuk arah pohon rambutan. Pak Santoso pun mulai memejamkan mata, mulutnya pun terlihat berkomat kamit entah sedang melafalkan doa ataupun mantra. Mungkin sekitar 5 menit berlalu, tiba-tiba saja angin kencang menggoyangkan dedaunan, semilir bau amis tercium di hidung para warga. Dia sudah datang," bisik Pak Santoso kepada Pak Lurah. Terlihatlah sesosok perempuan mengenakan daster berwarna merah dengan motif kembang-kembang sedang duduk di salah satu pohon rambutan membelakangi para warga. "Astagfirullah, itu lihat di atas," ucap salah satu warga. Pak Santoso pun mengeluarkan sebuah keris dari dalam tasnya. Mulutnya kembali terlihat berkomat kamit, terjadi pergulatan yang tak terlihat. Wajah Pak Santoso mulai nampak berkeringat, nafasnya pun seperti tersengal-sengal. Semua warga saling menatap kebingungan entah apa yang harus mereka lakukan melihat situasi seperti ini. "Kita berdoa semua," perintah Pak Lurah. Ayat kursi pun terlantun dari mulut para warga. Sedangkan Pak Santoso masih tampak kelelahan. Sosok perempuan yang tadi duduk di dahan pohon ini tampak melayang turun ke bawah. Sontak hal ini membuat para warga kaget, dan sebagian orang pun pulang karena ketakutan. Sosok itu menurut bapakku memanglah sosok Teh Ica. Wajahnya nampak pucat dengan mata cekung hitam, bahkan bapak masih bisa melihat garis lebam di lehernya bekas jeratan tali. Tidak begitu lama, sosok itu pun berbalik badan lalu melayang menuju perkebunan kelapa sawit yang gelap gulita, hingga akhirnya lenyap tidak terlihat lagi. Sedangkan Pak Santoso kembali membuka matanya, tubuhnya pun tiba-tiba saja ambruk ke tanah, tampak sekali dia sangat kelelahan. Dan di saat itu, setelah ritual usai, Pak Santoso dan semua warga termasuk Pak Lurah pun kembali pulang. Sepulangnya dari tempat kejadian meninggalnya Ica, Pak Santoso pun dijamu di rumah Pak Lurah. Beberapa warga yang masih tersisa ikut mengantarnya termasuk bapakku. Dengan ditemani kopi hitam dan merokok kretek, obrolan pun berlangsung. "Arwah ini masih punya urusan yang belum diselesaikan. Dia tidak mau diusir," kata Pak Santoso. "Urusannya seperti apa ya, Pak? Apakah Bapak tahu?" tanya salah satu warga. "Katanya biarlah dia yang akan menyelesaikan sendiri." "Ya, tapi kalau dia mau menyelesaikan sendiri, kenapa dia meneror setiap warga di kampung ini?" tanya Pak Lurah. "Saya juga masih belum mengerti. Dia tidak memberitahu karena dia menganggap saya bukanlah dari bagian kampung ini. Jadi dia marah dan mengusir saya," jawab Pak Santoso. Pengusiran pun berjalan seperti sia-sia karena tidak menghasilkan apa-apa. Pak Santoso angkat tangan dan menyerah. Pak Lurah di sini semakin repot. Apa yang harus dilakukan sekarang? Apa harus memanggil paranormal lain? Tapi pesan dari Pak Santoso agar warga selalu bersabar menunggu hingga 40 hari. Belum bisa bernapas lega karena rencananya untuk mengusir hantu Ica yang gagal. Pak Lurah kembali dibuat bingung dengan hilangnya salah satu warga Tegal Sari, yaitu Dewi, seorang biduan yang tempo hari sempat hilang. Kini keberadaannya tidak diketahui. Dan di hari itu, setelah mendengar laporan dari ibunya Dewi, Pak Lurah pun ditemani bapakku datang ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian orang hilang ini. Dihadapkan pada situasi seperti ini, Pak Lurah pun mulai gerak. Pak Lurah merasa jika dia adalah orang yang paling bertanggung jawab untuk mengembalikan rasa aman dan nyaman para warga desa. Maka pada malam harinya, Pak Lurah pun kembali mengumpulkan warga untuk mengadakan rapat di balai desa. Bapakku pun dengan setia ikut serta di malam rapat. Pak Lurah dengan tegas berkata kepada para warga bahwa dia akan menempuh jalur hukum untuk menyelesaikan permasalahan yang sudah terjadi di desa Tegal Sari. Pak Lurah merasa sudah lelah dengan semua ini. Dari sekian banyak teror hantu Ica yang sudah meresahkan warga, hilangnya Dewi yang sudah sampai 2 kali,
Kang Maman yang berubah menjadi aneh dan lain-lain, dan untuk masalah biaya yang mungkin akan dibutuhkan dalam proses hukum nanti, Pak Lurah akan menanggungnya semua. Namun jika ada warga yang mau ikut berpartisipasi, maka Pak Lurah pun dengan senang hati menerimanya. Dan singkat cerita, setelah Pak Lurah mendatangi kantor polisi untuk melaporkan teror di desanya serta kejanggalan-kejanggalan yang sudah ditemui seputar kasus kematian Ica, pihak kepolisian pun langsung bergerak dengan cepat. Hal pertama yang dilakukan adalah membongkar makam Ica lalu melakukan otopsi terhadap jenazah. Setelah hasil otopsi keluar, pihak kepolisian pun langsung segera menahan Kang Maman dan Kang Ucok. Disinilah pihak kepolisian pun juga ikut menahan Ustadz yang memimpin pengajian yang diikuti oleh Ica yang berada di desa sebelah. Dan yang terakhir, pihak kepolisian pun berhasil menemukan keberadaan Dewi, yang ternyata Dewi berada di salah satu hotel kelas melati yang berada di kota. Selama proses penyelidikan berlanjut di desaku, mulai bertebaran gosip-gosip kacangan. Di warung kopi, para bapak-bapak mencoba berspekulasi tentang kasus kematian Ica. Di warung sayur, ibu-ibu juga tak mau kalah untuk bergosip ria tentang hal yang sama. Bahkan anak-anak muda pun dengan semangat selalu membahas hal yang sama ketika sekedar nongkrong. Suasana desaku berubah menjadi ajang gosip. Dan singkat cerita, akhirnya pihak kepolisian berhasil menemui titik terang dari kasus ini. Tersangka pembunuhan pun sudah ditetapkan, dan di sini Pak Lurah meminta kepada pihak kepolisian untuk bersama-sama dengan Pak Lurah mengadakan konferensi pers di balai desa untuk meredam berbagai spekulasi dan bisa mengembalikan kenyamanan hidup warga desa Tegal Sari. Siang itu, di balai desa sudah penuh sesak warga yang penasaran dengan apa yang sebenarnya telah terjadi. Terlihat juga beberapa wartawan yang ikut hadir di sana. Aku tentu saja tak ingin melewati momen penting ini. Acara konferensi pers pun dimulai diawali sambutan Pak Lurah, lalu kemudian pihak kepolisian pun mulai menjelaskan berdasarkan hasil otopsi. Ternyata Ica dinyatakan meninggal karena dibunuh, bukanlah bunuh diri. Jasadnya digantung setelah sebelumnya ia sudah meregang nyawa terlebih dahulu akibat dicekik di bagian leher. Pelaku pun menggantung jasad Ica untuk menghilangkan jejak. Tersangka utama pembunuhan pun sudah ditetapkan di sini. Warga pun terkaget-kaget. Ya, tersangka utamanya adalah Ustadz Narto. Ya, Ustadz Narto merupakan pimpinan pengajian yang diikuti Ica. Ternyata setelah aktif dalam pengajian, disitulah muncul benih-benih cinta antara Ica dan Ustadz Narto. Mereka berdua pun akhirnya nekat menjalin hubungan terlarang, sampai akhirnya Ustadz Narto meminta Ica untuk meninggalkan suaminya, yaitu Kang Maman, untuk menikah dengan dirinya. Di sini Ica menolak karena dia tidak mau meninggalkan Kang Maman, karena sesungguhnya Ica juga masih sangat mencintai suaminya itu. Ustadz Narto yang sudah terlanjur mencintai Ica pun akhirnya marah dan merencanakan pembunuhan itu. Di malam hari, seperti biasa, dia mengantarkan Ica setelah selesai mengikuti acara pengajian yang dipimpinnya. Dan sesampainya di area perkebunan kelapa sawit yang sangat sepi, disinilah Ustadz Narto melancarkan aksi bejatnya. Dan Ustadz Narto pun memberikan alasan kepada Pak Lurah dan kepada pihak kepolisian bahwa ia bisa melakukan semua ini karena ia sempat bertanya sekali lagi kepada Ica, apakah Ica bersedia untuk menceraikan Kang Maman. Tapi di sini justru Ica ingin mengakhiri hubungan terlarang antara dia dengan Ustadz Narto, karena sesungguhnya Ica masih sangat mencintai Kang Maman. Dan di saat itu ia tak bisa lagi membendung amarahnya. Ustadz Narto pun akhirnya melakukan perbuatan keji itu, yaitu membunuh Ica.
Dan kenapa Kang Maman dan Kang Ucok ikut ditahan? Tentu mereka berdua itu hanyalah diinterogasi, karena Kang Ucok adalah orang yang pertama menemukan jenazah Ica. Dan Dewi, kenapa Dewi bisa hilang dan ternyata bersembunyi di dalam hotel lalu ditemukan oleh pihak polisi? Ternyata Dewi merupakan saksi kunci dari peristiwa itu. Malam itu, setelah selesai manggung di kampung sebelah, Dewi melihat semua peristiwa itu. Namun di sini dia diancam akan dibunuh oleh Ustadz Narto jika berani buka suara. Bahkan Ustadz Narto kala itu juga mengancam akan membunuh keluarga Dewi. Disinilah Dewi mengalami depresi takut hingga akhirnya dia pun memutuskan untuk bersembunyi seolah-olah hilang. Terjawab sudah semuanya. Kini desa kami pun sudah kembali tenang. Gosip-gosip dan spekulasi mulai berhenti beredar. Pelaku pembunuhan utama kini sudah mendapatkan ganjaran sesuai atas perbuatan yang sudah dilakukannya. Dan tentu saja Kang Maman adalah orang yang paling berduka atas semuanya. Dia dikhianati oleh istri tercintanya dan bahkan harus ditinggalkan untuk selama-lamanya. Tapi hidup harus terus berjalan walaupun terkadang masih saja ada warga yang mengaku masih diperlihatkan oleh sosok hantu Ica di malam hari. Selesai ya, sekian cerita kali ini ya. Semoga cerita ini bisa menghibur dan cerita ini bisa bermanfaat yang kami harapkan. Dan kami ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang telah mendukung kami. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa hal-hal yang lebih baik dan lebih bermanfaat dalam kehidupan kita semua. Dan untuk teman-teman yang sedang sakit, semoga diberi kesembuhan. Yang sedang mengalami kesulitan, semoga diberi kelancaran dalam segala hal. Amin, amin ya robbal alamin. Kami ucapkan sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang salah yang kami sampaikan di dalam cerita. Bye, sampai jumpa di cerita selanjutnya. Akhirul qouli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.